Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berada di hari pertama tahun 2021, kiranya diawali dengan mengucap syukur kepada Allah yang telah menuntun kita dan mengantar kita meninggalkan tahun lama. Tuhan telah menolong kita dan senantiasa berkarya di dalam hidup kita. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagi namamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian semua baik. Dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari dan tahun baru yang baru. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama tahun 2020 yang sudah kami lalui. Hari ini kami akan memulai ibadah kami yang pertama. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah firman yang akan ditaburkan pada hari ini menjadi pelita dalam menjalani tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan responsorial pada pagi hari ini
adalah litani pengakuan. Hari pertama di tahun 2021 yang kita masuki adalah waktu yang menyadarkan kita siapa kita di hadapan Sang Maha Kuasa. Allah Maha Baik, Engkaulah yang mengatur waktu dan menetapkannya. Kami hanya ada di dalam waktu-Mu. Ampuni kami yang kurang mengukur waktu, sehingga malas dan tidak bijak menggunakan waktu kami. Ampuni kami yang tidak mengandalkan tuntunan Tuhan, sehingga kerja dan karya kami tidak menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami. Atas pengakuan jujur dan penyesalan kita, mari hayati lagi kabar sukacita, berita keselamatan yang menjamin pengampunan dosa, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Amin. Bagi kita yang berkenan menjalani kehidupan baru, dengarlah petunjuk hidup baru sebagai tertulis dalam Markus pasal 12 ayat 29 hingga 31. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudianto, mari kita mengangkat satu pujian, sumber pujian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah sungai pujian itu mengalir dalam setiap hati kami, di mana sungai pujian-Mu itulah menjadi kekuatan kami untuk kami boleh bertahan di dalam setiap masalah kami, di dalam setiap penderitaan yang Engkau izinkan yang menerpa dalam setiap kami Bapa. Hari ini Tuhan, firman-Mu biarlah senantiasa boleh menguatkan hati kami semua. Engkau tahu Tuhan, perjalanan 1 tahun ini
banyak hal yang kami harus lalui, banyak penderitaan demi penderitaan yang kami alami, kesusahan, kesedihan, di mana kami juga ditinggal orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi kami, di mana kami harus berpisah dengan orang-orang yang mengenal dengan kami. Itu adalah satu penderitaan tersendiri bagi kami ya Bapa. Kami melihat virus corona yang melanda di negeri ini maupun di dunia ini adalah salah satu penderitaan yang kami alami di tahun yang lama ini Tuhan, yang sebentar kami akan tinggalkan. Biarlah kami boleh memasuki tahun yang baru ini dalam damai, sukacita daripada Tuhan. Firman-Mu biarlah itu juga meneguhkan kami, mengokohkan kami, menghibur kami, supaya kami dapat menghadapi setiap rintangan demi rintangan, cobaan demi cobaan yang akan kami lalui di tahun yang baru ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal kelima, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat 11. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru. Ya, sekarang kita berada di garis start tahun yang baru. Tak terasa tahun yang lama sudah kita tinggalkan. Meskipun begitu banyak sekali tantangan yang ada di depan kita. Tahun di mana kehidupan kita serba terbatas, Bapak, Ibu, dan saudara. Hidup kita bagaikan di penjara, ya. Hidup kita bagaikan berada dalam sangkar burung. Hidup yang dipenuhi dengan penderitaan demi penderitaan. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara, kita tetap bersyukur walaupun penderitaan demi penderitaan ini belum berlalu dalam kehidupan kita. Kita tetap patut harus bersyukur karena kita masih diberi kekuatan sampai saat ini. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara bisa mengalami, bisa menghadapi dan memasuki tahun yang akan datang. Yang sekarang ini kita sudah memasukinya. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah tahun ini, pertanyaan saya adalah apakah tahun ini akan lebih baik dari tahun yang kemarin? Apakah hidup kita akan masih penuh dengan penderitaan demi penderitaan? Atau kita akan mengalami tantangan demi tantangan yang baru di tahun yang baru ini? Tentunya setiap orang selama masih di bawah matahari, ia akan berjumpa apa yang dinamakan penderitaan. Bahkan sejak lahir kita sudah menderita, Bapak, Ibu, saudara. Itu mengapa bayi itu menangis. Itu tanda sebuah penderitaan, ya, sudah ada di depan mata. Penderitaan itu tetap akan ada dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Namun kita sebagai umat percaya kepada Tuhan harus mempunyai cara pandang yang berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Umat percaya harus mengandalkan tangan Tuhan. Tentunya selalu ada solusi supaya bisa kita keluar dari penderitaan. Paling tidak
kasih dan anugerah Bapa itu bisa memampukan kita untuk bertahan di dalam penderitaan kita. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11 yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah solusi yang ditawarkan melalui Rasul Petrus untuk kita dapat bertahan, atau merupakan solusi dari penderitaan selama ini yang kita hadapi. Tentunya kita sedang menghadapi pandemi yang saat ini di penghujung tahun dan kita sudah memasuki tahun yang baru belum berakhir. Apa solusi itu Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di ayat 6 di situ, rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat itu mengingatkan kita kepada bangsa Israel, ya, yang keluar dari perbudakan dari Mesir menuju ke kota Kanaan. Ya, tangan Tuhan sangat kuat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tangan Tuhan itu menyertai bangsa Israel di dalam perjalanannya selama 40 tahun dengan penuh penderitaan, tetapi Tuhan menyertai mereka dan akhirnya mereka sanggup dan tiba di kota Kanaan. Pernyataan Tuhan itu kita tahu ditandai dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan ketika hari, pada siang hari tiang awan itu muncul, dan pada waktu malam hari tiang api itu muncul di atas mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Artinya bagi bangsa Israel tak sedetik pun Allah itu meninggalkan bangsa Israel. Tak sedetik pun Allah tidak pernah meninggalkan bangsanya sendirian. Tuhan Yesus juga menghendaki kita Bapak Ibu Saudara untuk apa? Mengandalkan tangan Tuhan yang kuat. Kita tidak boleh percaya kepada kekuatan kita sendiri, melainkan kita harus percaya kepada tangan Tuhan yang kuat. Lalu bagaimana kita mengandalkan tangan Tuhan yang kuat? Tentunya 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Di situ dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kerendahan hati adalah modal utama bagi kita untuk mengandalkan kehidupan kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita mempunyai kerendahan hati, kita akan tunduk. Ketika kita mempunyai kerendahan hati, kita akan taat kepada Tuhan kita. Ketika kita tunduk dan taat kepada Tuhan, itu sama halnya kita sedang apa? Mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan kita kepada tangan Tuhan yang begitu kuat. Banyak orang Bapak Ibu Saudara akhir-akhir ini terlalu percaya kepada kemampuannya sendiri dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Pandemi ini banyak orang justru malahan mengandalkan kemampuannya sendiri. Pandemi ini juga membuat orang malah menjadi orang yang egois. Pandemi ini justru malah mengakibatkan orang memikirkan dirinya sendiri. Ingat, kita sudah dikejutkan oleh virus yang secara ukuran itu sangat-sangat kecil dan kita tidak mampu mengatasinya sendirian Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Tuhan taruh virus yang sangat kecil itu, yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop, yang secara khusus yang disebut mikroskop elektron. Dunia ini apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi goncang. Ketika Tuhan izinkan virus ini hidup di tengah-tengah bangsa ini, hidup di dunia ini yang sangat kecil, kita tidak bisa berdaya apa-apa. Kita sangat lemah.
Virus ini tidak bisa mampu kita lawan. Virus ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan kita. Meskipun kita mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Virus ini tidak mampu kita lawan dengan kekayaan kita. Meskipun kita hidup dalam kaya raya. Virus ini juga tidak bisa kita lawan dengan kepandaian kita. Banyak ilmuwan, banyak tenaga medis, banyak orang-orang kesehatan sekarang justru yang terkena dari imbas virus ini. Keahliannya tidak bisa melawan virus ini. Virus ini, satu-satunya virus ini harus kita lawan dengan mengandalkan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kerendahan hati kita itulah yang saat ini diperlukan, bukan kesombonganmu. Keadaan sekarang ini tidak bisa kita lawan dengan kemampuan kita. Namun kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Kita harus tunduk dan kita harus taat apa maunya Tuhan. Kerendahan diri Bapak Ibu Saudara itu akan membentuk iman yang kuat. Sekali lagi, kerendahan diri itu akan membentuk iman kita menjadi kuat. Mari kita melihat tokoh Abraham. Abraham dijuluki apa? Bapak orang beriman. Kita harus beriman seperti Abraham yang hampir mengorbankan anak satu-satunya kepada Tuhan Allahnya. Begitu luar biasa iman Abraham. Iman seperti Abraham inilah yang diperlukan dalam kondisi saat ini. Iman Abraham timbul apa? Oleh karena kerendahan hatinya. Kerendahan hati itu akan membentuk iman yang kuat. Karena Abraham sangat taat kepada Tuhan. Karena Abraham sangat tunduk kepada otoritas yang tinggi, yaitu Allah. Jadi ketertundukan inilah yang membuat Abraham memiliki kerendahan hati. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sekali lagi, kita harus mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Maka itu hidupmu akan ditinggikan, hidupmu akan dimuliakan, hidupmu akan diberkati, hidupmu akan dikasihi oleh Tuhan. Solusi yang kedua di tahun baru yang akan kita hadapi dengan masih adanya virus corona ini. Solusi yang kedua dalam menghadapi penderitaan demi penderitaan hidup adalah apa, Bapak Saudara? Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Firman Tuhan melalui 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan apa? Memelihara kamu. Jadi kita harus menyerahkan segala bentuk-bentuk penderitaan kita kepada Tuhan. Bentuk-bentuk penderitaan itu apa? Yaitu kekhawatiran kita, kegelisahan kita, ketidaktenangan kita dan sebagainya. Itu kita serahkan kepada Tuhan. Dalam masa pandemi ini tentunya banyak orang menjadi khawatir. Banyak orang menjadi cemas. Dan banyak orang menjadi stres. Dan tidak sedikit orang menjadi depresi. Dan akhirnya meninggal. Kita khawatir jangan-jangan virus ini akan menulari kita. Saking khawatirnya imun kita menjadi lemah. Dan kita justru malah tertular. Kita cemas kapan kita bisa bertemu, berpelukan dengan orang-orang yang kita sayangi, yang kita kenal. Kita stres dengan keadaan ekonomi kita, sehingga sedikit
banyak akan mempengaruhi rumah tangga kita. Kita khawatir dengan pekerjaan, apakah kita masih bisa bertahan di pandemi ini, atau justru kita akan mengalami PHK. Kita menjadi cemas. Apakah dapur masih mengepul atau berasap oleh ketersediaan makanan, oleh karena persediaan makanan sudah menipis. Kita khawatir dan terus khawatir. Kita cemas dan terus cemas. Bisa-bisa keadaan ini akan menjadi S3. Stres kita. Kemudian kita akan stroke. Dan kemudian kita akan selesai. Kita khawatir karena pendapat orang tentang vaksin justru membuat kita tidak aman. Walaupun Bapak Saudara, kabar-kabar itu juga belum tentu terbukti. Kita bingung, pandemi ini tidak akan berakhir cepat. Walaupun kita sudah mendapatkan vaksin. Bahkan ada orang berprediksi tahun ini sampai akhir penghujung tahun ini belum akan selesai. Bagi sebagian orang sudah mulai cemas. Bagi sebagian orang sudah mulai khawatir. Vaksin yang menjanjikan itu, vaksin yang menjanjikan masa depan itu, ternyata sudah banyak diragukan oleh orang. Kita khawatir keadaan bangsa di dunia diprediksi akan mengalami keterpurukan yang sangat parah. Ekonomi sangat terguncang. Krisis di mana-mana. Tentunya itu akan membawa situasi politik dan keamanan juga pasti sangat terganggu. Kita mulai cemas. Kita mulai khawatir. Kita mulai stres. Dan bahkan depresi. Pertanyaannya, adakah masa depan yang cerah di tahun yang baru yang akan kita lewati? Adakah secercah, seberkas cahaya terang menyinari kehidupan kita? Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sungguh memelihara kita sampai saat ini. Amin. Walaupun penderitaan ada pada kita, tetapi kasih setia Tuhan itu masih nyata, yang bisa kita alami dalam kehidupan kita, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita percaya tak sedetik pun Allah yang sama menyertai bangsa Israel itu akan menyertai kita di tahun yang baru. Amin. Anugerahnya juga tak henti-hentinya akan kita alami di tahun yang baru. Amin. Sungguh besar anugerahnya setiap hari yang terus mengalir. Yang dikatakan seperti pujian tadi, sebagai sumber pujian yang terus mengalir dalam hati kita. Penyertaannya begitu sempurna kepada hidup kita. Itu semua yang memampukan kita dapat menghadapi dan kita dapat bertahan dalam kehidupan saat ini. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, solusi yang terakhir dari firman Tuhan saat ini untuk menyongsong tahun yang baru. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Firman Tuhan mengatakan kepada kita solusi yang terbaik dalam menghadapi pandemi ini, penderitaan hidup kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini itu pasti menderita karena kita berdosa. Ya. Mengapa bayi lahir menangis? Tidak ada bayi lahir ketawa Bapak Saudara atau diam saja. Itu tidak normal. Bayi yang normal pasti menangis. Itu adalah simbol bahwa itu bayi akan memasuki sebuah penderitaan selama dia memasuki dunia ini. Itu melambangkan bahwa penderitaan sudah lahir bersama dengan kelahirannya.
Makanya tidak ada bayi lahir langsung tertawa, pastinya menangis. Kita juga dituntut kesadaran kita bahwa setiap manusia tidak sendiri di dalam menderita di dunia ini. Ada orang lain sama-sama menderita. Itu penghiburan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan itu merupakan kekuatan bagi kita bahwa saya tidak sendiri di dalam melangkah dalam penderitaan kita di tahun yang baru ini. Saya tidak sendiri, ada banyak orang-orang sama seperti kita. Ketika kita menyadari bahwa penderitaan itu ada dan orang lain pun mengalaminya, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam terjemahan yang lain adalah apa? Waspada. Kita harus waspada. Mengapa kita harus waspada? Karena manusia yang menderita biasanya akan mengalami kelemahan fisik. Tentunya ketika fisik kita sudah lemah, maka rohani kita menjadi lemah juga. Ingat Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jika kondisi semangat yang patah, ya, kita dalam kondisi stres, kita dalam kondisi tidak bergairah, kita dalam kondisi lemah, kita dalam kondisi depresi dan lain sebagainya. Seperti ini dibiarkan terus menerus, maka si iblis akan menerkam kita. Pandemi ini, Bapak Ibu dan Saudara, juga menuntut kita untuk waspada. Bukan kepada sakit penyakitnya, namun pandemi ini bisa dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dan itu akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu akan menghancurkan kehidupan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini ketika pandemi ini ada di muka bumi ini, banyak orang meninggalkan Tuhan. Meskipun tidak sedikit orang mulai berpaling kepada Tuhan, mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan karena saking ketakutannya. Tetapi tidak sedikit juga orang meninggalkan Tuhan. Orang sudah bosan Bapak Ibu Saudara. Orang sudah mulai kebosanan karena hidup terbatas dalam dunia ini. Secara ibadah pun, secara online pun, mereka sudah enggan untuk membuka channel-channel ibadah di gereja masing-masing. Mereka gampang stres, mereka gampang marah, mereka gampang bingung, mereka gampang gabut, kalut, tidak tahu mau berbuat apa. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Kondisi ini akan sangat mudah iblis untuk menerkam kita. Kalau itu dibiarkan secara terus menerus. Namun kabar sukacitanya di ayat 9 memberi kita jalan keluar untuk ini. Yaitu apa? Kita harus melawan. Lawanlah. Karena lawanmu adalah iblis. Lawanmu adalah iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa artinya? Bapak Ibu dan Saudara, singa itu suka mencari mangsa. Ya. Di dalam ayat tadi yang diceritakan itu digambarkan seekor singa. Singa itu suka mencari mangsa di saat binatang atau manusia itu seorang diri. Jika kita sedang mengalami penderitaan, biasanya kita apa? Tentunya kita sering menyendiri. Ya. Dan kita merasa sendiri, merasa sunyi di tengah keramaian, feeling lonely. Di tengah penderitaan kita merasa teman kita tidak memperhatikan kita, tidak mengasihi kita. Dan bahkan kita merasa bahwa Allah itu jahat, Allah tidak mengasihi kita.
Saat kita dalam keadaan demikian, saat kita dalam semangat yang patah, maka si iblis akan memangsa kita. Akibatnya apa? Penderitaan bukannya lepas dari kehidupan kita, namun semakin hari kita semakin terpuruk. Itu tandanya iblis sudah menerkam kita. Semakin hari kita meninggalkan Tuhan, itu tandanya iblis sudah menerkam kita. Semakin hari hidup kita serba tidak karuan, itu tandanya iblis sudah menerkam kita. Rasul Petrus sangat memahami ayat ini karena dia menuliskan ayat ini dengan pengalamannya yang sangat luar biasa, Bapak Saudara. Ia teringat bagaimana iblis sudah menerkamnya. Ia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ia tahu bagaimana iblis menguasainya. Untuk itu dia menyangkal. Untuk itu ia memberikan perintah kepada pembacanya, supaya kita semua yang membacanya, yang membaca firman Tuhan, untuk apa? Melawan. Dengan apa kita harus melawan? Kita harus memakai senjata-senjata rohani kita. Yaitu apa? Iman yang teguh. Dalam menghadapi pandemi ini, strategi yang paling jitu adalah waspada. Bentuk kewaspadaan kita adalah perlawanan kita terhadap kuasa iblis. Kita lawan, kita memakai senjata, yaitu apa? Iman yang teguh. Iman yang teguh sangat diperlukan dalam menghadapi situasi pandemi sekarang ini. Iman yang teguh sangat diperlukan untuk menghadapi, menyongsong tahun yang baru yang kita tidak tahu apakah tahun ini lebih baik atau tidak. Iman yang teguh itu juga membentuk imun yang kuat, dan kita akan menjadi aman terhadap virus-virus yang menyerang kita. Tahun yang baru akan kita lewati. Tentunya kita harus ekstra waspada. Kita harus berjaga-jaga dan terus melawan dari serangan iblis dalam berbagai tipu dayanya. Satu hal yang patut kita syukuri, bahwa di balik penderitaan yang kita alami, tentunya ada sebuah keuntungan bagi kita. Itu berita pengharapan bagi kita. Itu berita sukacita bagi kita. Dan bahkan itu berita yang meneduhkan kita. Di balik penderitaan tentunya ada kebaikan. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan atau saat ini pandemik ini ada di tengah-tengah kita? Sekali lagi, saya percaya bahwa penderitaan atau pandemi ada, tentunya itu semua mendatangkan keuntungan bagi kita. Yaitu apa? Sebuah kebaikan. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, ia akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bukankah itu indah sekali, Bapak Saudara? Di ayat-ayat sebelumnya, sepertinya ayat demi ayat yang kita baca di dalam Pengkhotbah 3, mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Manusia itu ya rutinitas hidupnya. Namun ayat 11 Pengkhotbah memberitahukan kepada kita, Tuhan Allah akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Indah dalam terjemahan lain adalah pas atau tepat. Allah sendirilah yang akan menetapkan segala sesuatu itu tepat atau tidak pada waktunya. Saya percaya, Bapak Saudara, kalau Allah menghendaki tahun yang baru ini yang akan kita lewati bersama itu tepat waktunya Tuhan, pas waktunya Tuhan, penderitaan kita akan kita lalui. Pandemi ini akan selesai. Apa artinya bagi kita, Bapak Saudara? Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ini semakin menegaskan bahwa apa?
Segala sesuatu yang sudah terjadi akan terjadi, sudah direncanakan, dirancangkan Allah sebelumnya. Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan yang kita alami. Apa? Untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Meskipun pandemi ini memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia di dunia ini semua sudah dalam rencana Tuhan. Pasti ada akhirnya. Tentunya indah pada waktunya. Tentunya itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kita. Karena ini sudah dalam rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pandemi ini merusak tatanan hidup orang banyak. Sekali lagi kita merasa hidup kita di dalam penjara. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa dekat dengan orang yang kita kasihi. Karena kita semua cemas, karena kita semua takut untuk tertular satu dengan lainnya. Kita hidup sekarang ini dipenuhi dengan segala keterbatasan. Kita hidup dipenuhi dengan segala kekhawatiran. Firman Tuhan hari ini memberi solusi dalam menyongsong tahun baru. Tentunya kita tidak tahu akan terjadi apa. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita harus hadapi semuanya dengan bergantung penuh pada tangan Tuhan yang kuat. Sekali lagi, tentunya kita harus memiliki kerendahan hati ketika kita mau bergantung kepada Tuhan. Ketika kita mau bergantung kepada Tuhan, tentunya kita harus menyerahkan segala kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita bergantung kepada Tuhan, tentunya kita harus berjaga-jaga. Artinya kita harus waspada. Kita menyadari bahwa penderitaan itu akan ada dan selalu ada. Dan kita harus sadar bahwa kita tidak sendiri. Orang lain juga mengalami hal yang sama dengan kita. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11 mengatakan kepada kita, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kami sebagai umat Tuhan yang percaya kepada tangan Tuhan yang kuat. Saat ini kami merendahkan diri kami untuk taat, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Karena kami percaya Bapa, kasih setia Tuhan, kehendak-Mu itu akan membawa kami kepada sebuah kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur, biarlah senantiasa firman Tuhan itu juga menjaga kami untuk kami tetap waspada dalam segala hal, termasuk di dalam segala tipu muslihat iblis yang akan menerkam kehidupan kami, yang menjauhkan kasih kami. Tuhan, biarlah senantiasa Engkau memberikan kekuatan, penghiburan kepada kami. Seperti firman Tuhan yang mengatakan Engkau akan meneguhkan kami, mengokohkan kami, memberikan penghiburan kepada kami. Biarlah kami dalam saat ini ya Tuhan, ketika kami melangkah dalam tahun yang baru, kami dipenuhi oleh firman-Mu, dipenuhi oleh Roh-Mu, supaya kami bisa bertahan dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan, tahun yang lalu
biarlah itu berlalu dan menjadikan kami sebagai pengalaman yang indah, yang membentuk iman kami semakin hari semakin kokoh, kuat. Dan itu adalah modal yang penting untuk kami bisa memasuki tahun yang baru. Untuk itu Tuhan, biarlah senantiasa kasih dan anugerah-Mu itu terus mengalir dalam setiap hati kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat menyongsong tahun ini dengan terus mengandalkan tangan Tuhan yang kuat. Tetap jaga iman kita supaya kita aman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pendeta Rudianto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat satu pujian lagi, yaitu Yang Selalu Kuandalkan. Setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.每当我面对风浪，你总在我身旁，生命福分与我分享，更深深的渴望。每当有困境触探，你执意不摇晃，使我心充满有平安，充满无限希望。你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我真实经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来前行敬拜，神主你前方。Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa Bapa kami, kemudian doksologi dan berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudianto. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Sesungguhnya hari baru adalah awal perjalanan yang panjang dan melelahkan bagi mereka yang tiada harapan. Sesungguhnya tahun baru bukanlah rahasia bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Biarlah dalam pengharapan kita memohon anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru. Mari kita tetap mengandalkan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati.